Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Brifansyah. Di sini saya akan mempresentasikan ancaman IT. Di sini ada beberapa ancaman, yaitu pertama ada voice phishing, selanjutnya ada virus hoax, selanjutnya ada virus, selanjutnya ada Trojan horse, spyware, spoofing, spam, rocket, potentially unwanted application, selanjutnya ada phishing, selanjutnya ada parasitic virus, selanjutnya ada farming, mobile phone virus, voice phishing, backdoor trojan, blue jacking, blue sniffing, boot sector virus, selanjutnya ada browser hijacker, change letter, cookies, selanjutnya ada denial of service attack, ada dial, selanjutnya ada dokumen virus, email virus, dan internet worms. Pengertian dari adware. Adware adalah iklan produk atau penawaran layanan yang merupakan bagian dari sebuah situs atau aplikasi. Skrip yang ditulis pada suatu halaman web memungkinkan adware untuk berjalan sendiri, yang akan muncul pada saat kita surfing di suatu situs tertentu atau sedang menjalankan aplikasi. Biasanya adware sangat gampang untuk dinonaktifkan, tapi tidak dengan varian adware yang memiliki suatu teknik anti-removal, dan ini biasanya sangat mengganggu. Adware itu berasal dari aplikasi-aplikasi gratisan seperti MyWay, Search Bar dengan fitur-fitur layanannya, seperti Smiley Center, Central, Zwinky, dan Wetherbug. Adware dan spyware dapat menempel pada komputer Anda. Terlebih lagi apabila Anda melakukan browsing internet atau memiliki sistem operasi yang punya cukup banyak celah untuk dimasuki. Dan apa efeknya dari adware terhadap komputer? Anda akan melihat jendela peringatan yang berisikan iklan-iklan pada saat Anda membuka halaman situs-situs tertentu. Di kejadian lain, Anda juga bisa terserang adware pada saat menjalankan aplikasi dari program-program yang terinstalasi di dalam komputer Anda. Misalkan, Anda sedang bekerja dengan program-program kantoran seperti Office, atau Anda sedang menjalankan program game tertentu. Bagaimana cara mengulanginya? Yang pertama, hidupkan opsi immunization pada software anti-spyware dan anti-adware yang Anda gunakan. Selanjutnya ada pastikan browser yang sering Anda gunakan, email client, software, dan sistem operasi komputer Anda terinstall dengan baik bersama auto update. Selanjutnya ada hidupkan opsi firewalls ketika melakukan browsing. Dan yang terakhir ada plugin security option yang telah direkomendasikan oleh browser Anda. Selanjutnya ada anti-adware. Untuk mendeteksi keberadaan adware, beberapa utilitas pun beredar di internet, seperti halnya adware dari Lavasoft, Spyboot, Search and Destroy. Selanjutnya ada virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer penggunanya. Selanjutnya ada virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment ini dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mencoba dirinya dan mengirim email ke daftar akun email.
Umumnya akan mengirim mass email, memenuhi trafik jaringan, membuat komputer menjadi lambat, dan membuat down server email. Selanjutnya ada Internet Worms. Internet Worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet, umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan US komputer. Worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Efeknya membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi, dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Selanjutnya ada spam. Spam adalah sejenis komersial email yang sampah, mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus worm Trojan. Berasal dari manakah virus itu? Oknum yang melakukan hal ini biasa mengirimkan iklan-iklan mereka kepada Anda. Beberapa di antaranya bertujuan untuk menyebarluaskan virus Trojan dan worms. Secara umum, spam terkirim melalui email dan seiring dengan perkembangan internet sebagai media komunikasi dan sosialisasi. Spam kini juga dapat ditemukan pada blogs, instance message, situs-situs jaringan pertemanan, dan sosialisasi yang disebut juga social networking site, dan bahkan sudah menghinggapi telepon seluler yang Anda gunakan. Efek pada komputer. Apabila spam tidak melibatkan virus atau malware di dalamnya, maka bisa dipastikan Anda hanya menerima efek ganggu. Namun untuk organisasi atau badan institusi yang menggunakan fasilitas email, spam bisa sangat merugikan karena banyak jumlah jang email, mengakibatkan overload pada sistem email service content provider. Bila tidak segera diantisipasi, maka akan berakibat fatal. Sistem operasi IT Anda akan crash. Pada kasus-kasus berat yang pernah ditemukan, oknum spam memasukkan perintah ke dalam sistem operasi yang mengikut sertakan malware sehingga email server menduga bahwa alamat surat elektronik itu berasal dari mereka sendiri dan mengirimkannya kembali ke alamat email yang lain. Cara mengulanginya adalah Cara menanggulanginya adalah ketika Anda memilih sebuah akun email di layanan umum, public service seperti Yahoo, email, gantilah akun settingnya dari default ke pilihan Anda sendiri. Atau gunakan email service yang menyediakan layanan anti-spam terbaik. Selanjutnya ada bacalah privasi situs yang Anda kunjungi. Selanjutnya ada jangan pernah klik email apabila melakukan proses konfirmasi dari alamat yang belum Anda kenal. Selanjutnya, buatlah alamat email lain. Untuk aktivitas Anda bersosialisasi, jangan gunakan alamat email yang utama. Selanjutnya ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program, dan sebagainya. Jika aktivitas Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadi komputer Anda sebagai sumber denial over service attack. Selanjutnya ada spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Virus itu datang dari penyebaran penyebaran spyware sering tidak terdeteksi
dan dari awal biasa datang dari software bajakan yang banyak dijual. Software gratis hasil proses download atau dari situs-situs penyedia jasa file sharing seperti Kaza, Limeware, atau Morpheus. Di samping itu, spyware juga bisa tersebar dari situs-situs yang menyediakan screen save untuk di-download gratis, widget, dan situs-situs porno. Efeknya adalah merusak sistem operasi program yang terinstal di dalam komputer Anda apabila Anda pernah membuang sebuah program, lalu ketika Anda cek kembali di control panel, program itu masih ada atau bahkan ada program baru yang belum pernah Anda install sebelumnya. Maka curigailah hal ini sebagai akibat spyware. Efek selanjutnya hampir sama dengan yang terjadi apabila komputer Anda terinfeksi malware. Bahkan serangan spyware yang terberat bisa berakibat fatal. Penyebaran spyware sering tidak terdeteksi dari awal. Biasanya datang dari software bajakan yang banyak dijual, software gratis, hasil proses download, atau dari situs-situs penyedia jasa file sharing. Selanjutnya ada phishing, dikenal juga sebagai brand spoofing atau coding adalah sebuah bentuk layanan yang menipu Anda dengan menjanjikan keabsahan dan keamanan transfer data yang Anda lakukan. Phishing menyerang melalui email, pesan-pesan, dan terdisplay di jendela peringatan atau situs-situs milik pemerintah, organisasi, atau institusi resmi. Phishing itu berasal dari pelaku yang akan meminta Anda memasuki data-data rahasia pribadi Anda seperti informasi akun bank Anda, atau mereka akan meminta update aplikasi yang pernah Anda install, validasi dan konfirmasi akun, dan sebagainya. Karakteristik phishing yang utama dan mudah dikenali adalah update. Dengan alasan hal ini perlu dilakukan karena proses konfirmasi atau pendaftaran sebelumnya telah gagal. Efeknya kepada komputer adalah selain bahaya spam, phishing tidak mempengaruhi sistem operasi pada komputer Anda, namun efek yang lebih serius dan sangat berbahaya adalah kehilangan akses kepemilikan pribadi seperti uang yang Anda simpan di bank, tagihan kartu kredit yang tidak seperti biasanya, atau bahkan Anda diharuskan membayar beberapa tagihan sekaligus dan belum pernah Anda lihat sebelumnya. Cara menanggulanginya adalah abaikan semua email atau instansi message yang datang dari orang yang tidak Anda kenal. Jangan pernah membuka attachment email yang datangnya dari orang yang tak dikenal. Selanjutnya ada lindungi password Anda dan simpan dengan aman. Jangan memberikan informasi-informasi penting seperti nomor telepon melalui email kecuali Anda mengetahui dengan pasti siapa yang ada di ujung sebelah sana. Selanjutnya ada cek keamanan situs yang Anda kunjungi sebelum mengirimkan informasi-informasi penting pada mereka. Selanjutnya ada perhatikan alamat situs yang ada di address bar browser Anda. Jika mencurigakan, sebaiknya jangan diteruskan. Selanjutnya ada install software antivirus, aktifkan firewalls, dan filter email. Terakhir ada update browser yang sering Anda gunakan dan install security yang direkomendasikan. Selanjutnya ada internet fraud. Ialah kejahatan cyber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan Anda berinternet. Transaksi online yang memanfaatkan data-data rahasia seseorang yang didapatkan dari hasil phishing dan spyware. Dengan informasi rahasia Anda, oknum ini bergerak bebas tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang, dan yang paling utama adalah Anda tidak menyadarinya. Virus itu datangnya kebanyakan oknum yang melakukan kejahatan cyber yang mempunyai 1.000 cara untuk merekam data calon korbannya. Pada umumnya, mereka biasa mendapatkan informasi pribadi tersebut dari situs-situs yang bergenre online shopping atau e-commerce. Para pelakunya juga menggunakan email, online chat, forum, dan website palsu untuk menjaring calon korban. Cara menanggulanginya adalah
Internet fraud cukup mudah dikenali ya, sama saja ketika Anda menginginkan sesuatu dan kemudian Anda mempelajari penawaran-penawaran yang datang kepada Anda. Harga tidak bisa menipu kualitas barang. Jika Anda menginginkan kualitas yang sempurna, maka Anda sudah siap untuk membayar mahal. Begitupun sebaliknya, jika Anda tidak terlalu peduli dengan kualitas, maka harga juga pasti akan menyesuaikan. Selanjutnya ada beberapa tips yang dapat melindungi Anda adalah curigailah kepada seorang yang mengirimkan email dan meminta Anda untuk memasukkan data-data rahasia. Tidak merespon email dari alamat yang tidak dikenal. Jangan pernah memberikan informasi pribadi apapun kepada seorang yang baru dapat kenal, kecuali Anda sudah memeriksa siapa mereka dan untuk apa mereka membutuhkan data-data tersebut. Selanjutnya, selalu periksa segi keamanan website ketika Anda sedang melakukan transaksi online, e-commerce, atau online shopping. Bacalah privacy policy yang disediakan oleh mereka, terutama mengenai ketersediaan fitur enkripsi data. Jangan terlalu gampang gambar nomor kartu kredit atau alamat pengiriman Anda. Selanjutnya ada pahamilah istilah-istilah refund, retur, garansi yang bisa ditemukan pada privacy policy website bersangkutan. Yang terakhir ada pasang antivirus, anti software, anti spyware dan software. Selanjutnya ada malware dapat mendatangi komputer Anda dari jalur email dan internet. Tercatat 31% malware berasal dari situs-situs porno atau mengunjungi URL link yang didapat dari hasil pencarian, seperti instant message, di mana Anda dapat bertukar file dengan lawan bicara Anda. Efek terhadap komputer, gejala terserang malware tampak ketika komputer Anda semakin lambat memproses suatu program atau software yang biasa Anda gunakan. Jendela pop-up yang tiba-tiba saja terlihat pada desktop Anda. Proses booting yang menjadi lambat, browser Anda mengarah ke situs yang sama sekali tidak berhubungan dengan situs sebelumnya. Cara menanggulanginya biasanya datang dari sebuah file, attachment, jadi sebagainya. Jangan pernah membuka file yang dikirimkan dari alamat email yang tak dikenal. Jangan pernah menerima file dari pengiriman yang tidak dikenal. Jika Anda mencurigai komputer Anda sudah terkena malware, berikutnya tips singkat yang bisa Anda lakukan. Yang pertama ada berhentilah berbelanja online atau melakukan online banking yang mengharuskan Anda mengisi sebuah form pendaftaran. Selanjutnya, dapatkan software antivirus yang update. Selanjutnya, berhentilah melakukan download, apalagi sebuah proses download yang menyertakan pop-up. Windows berisi sebuah pernyataan bahwa komputer Anda telah di-scan dan bebas malware. Selanjutnya, ada scan komputer Anda secara rutin dengan antivirus yang update. Aktifkan terus antivirus Anda, aktifkan firewalls ketika Anda melakukan koneksi internet. Sebelumnya buka folder atau sebelum buka sebuah file, melakukan scan antivirus atau anti spyware. Yang terakhir ada jangan mendownload atau buka file attachment dari email yang tak dikenal. Berikut adalah jenis software keamanan sistem, antivirus software, anti-spam software, firewall, terakhir ada backup research. Tips keamanan sistem. Pertama, ada gunakan software antivirus. Blok file yang sering mengandung virus, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension, gunakan firewall untuk koneksi ke internet, auto update dengan software patch, backup data secara reguler. Kebijakan sistem keamanan komputer. Pengguna jangan mendownload executable file atau dokumen secara langsung dari internet apabila Anda ragu-ragu asal sumbernya. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet, jaringan, install game, atau screensaver yang bukan asli dari US.
Kirim file mencurigakan via email developer antivirus untuk dicek. Simpan file dokumen dalam format RTF, Rich Text Format, bukan doc. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Berikut ini adalah rekomendasi antivirus. Yang pertama, AVG Free Edition dari Greensoft. Kebetulan ini gratis. Webnya yaitu www.greensoft.com. Selanjutnya ada Kaspersky, Norton, Avira, Bitdefender, Shareware, Selanjutnya ada aktifkan Shield dan Auto Scanner email antivirus, aktifkan auto update setiap saat via jalur internet secara periodik, aktifkan scan komputer terhadap potensi virus. Terima kasih. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.